Polisi amankan ayah cabuli anak kandung hingga hamil. Pelaku penganiayaan terhadap anggota polisi diamankan. Pohon tumbang akibatkan pengendara terjatuh dan akses jalan tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai benua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025. Dan bersama saya Sistia Resanti, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, Satreskrim Polres Tapin bersama tim gabungan Polda Kalimantan Timur berhasil amankan tersangka pencabulan anak di bawah umur. Tersangka merupakan ayah kandung dari korban yang saat ini telah hamil 4 bulan. Seorang ayah di Kabupaten Tapin tega melakukan pencabulan kepada anak kandungnya yang masih berumur 16 tahun. Bahkan saat ini korban tengah hamil 4 bulan. Kejadian sendiri berawal tersangka sering melihat anaknya menggunakan handuk di atas lutut seusai mandi. Hal ini membuat tersangka merasa bernafsu. Pada bulan Juni, tersangka yang dipengaruhi narkoba mendatangi kamar korban, kemudian sambil mengancam korban akan menceraikan ibunya, langsung melakukan pencabulan sebanyak 10 kali. Kasus terungkap setelah korban merasa pusing dan sakit perut hingga diperiksa ke puskesmas beberapa kali yang kemudian baru diketahui korban hamil 4 bulan. Kanit PPA Polres Tapin Ibda Josiano Pindo mengatakan, mengetahui korban tidak haid lagi pada saat diperiksa di puskesmas, tersangka kabur ke Balikpapan. Buatan pelaku bernafsu terhadap korban karena pelaku sering melihat korban sehabis mandi hanya mengenakan handuk sebatas paha, dan kebiasaan pelaku yang selalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kamar korban pada saat korban sedang tidur, kemudian pelaku dengan paksaan menyetubuhi korban. Selanjutnya, perbuatan pelaku tersebut diketahui awalnya karena korban mengeluh sakit perut dan mengira korban mau datang bulan. Namun setelah diperiksa ke puskesmas, ternyata korban sedang hamil 4 bulan. Atas kejadian tersebut, ibu korban membuat laporan pengaduan ke Satreskrim Polres Tapin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Sedangkan untuk korban saat ini sedang dilakukan pendampingan psikologis oleh pihak dinas terkait. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Tapin berhasil mengamankan 2 orang tersangka penganiayaan terhadap anggota kepolisian. Dipengaruhi minuman keras, 2 orang tersangka RS dan RR lakukan penganiayaan terhadap anggota Polres Tapin. Kejadian sendiri berawal tersangka RS yang saat itu sedang mabuk menabrak gerobak pentol di Bundaran Sirang Pitu. Kemudian tersangka emosi hingga melakukan pemukulan kepada penjual pentol, namun sempat dilerai warga. Tersangka kemudian pulang ke rumah untuk mengambil parang dan pisau, kemudian pergi mencari penjual pentol. Tidak menemukan penjual pentol, kedua tersangka mengendarai mobil hingga ke Bundaran Dulang, kemudian melihat korban yang merupakan anggota polisi, yang menurut mereka teman penjual pentol. Keduanya langsung mendatangi korban dan langsung menusukkan senjata tajamnya hingga melukai korban. Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Galih Putra Wiratama mengatakan, kedua tersangka yang dalam pengaruh minuman keras mengira korban adalah teman penjual pentol yang melerainya sehingga melakukan penusukan. Korbannya adalah anggota Polri dengan yang bernama Saudara Stephen Julianus Sitorusmane. Kemudian TKP-nya ada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Matokiwa, Tapin Utara, di pinggir jalan. Tersangkanya adalah Saudara R dan Saudara T. Saudara R ini adalah pelaku utamanya, atau bisa kita sebut sebagai pledger. Kemudian Saudara T adalah yang membantu
atau dalam bahasa hukumnya adalah made pleasure. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 340 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Sebatang pohon mendadak tumbang di Jalan Karamunting, Banjarbaru dan halangi akses jalan hingga buat pengendara celaka. Petugas bersama warga bahu-membahu evakuasi dahan pohon. Tengah malam, sebatang pohon di Jalan Karamunting, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru mendadak tumbang hingga menutupi akses utama jalan warga. Tidak hanya itu, akibat pohon tumbang ini aliran listrik ke sejumlah rumah warga terputus, menyebabkan di lokasi kejadian gelap gulita. Personil UPT Damkar Banjarbaru, Muhammad Fikri Niswadi mengatakan, dalam mengevakuasi pohon tumbang ini mereka dibantu warga sekitar. Dalam penanganannya, tidak mengalami kendala sedikit pun. Peristiwa ini juga mengakibatkan satu pengendara mengalami kecelakaan karena mencoba menghindar saat pohon tumbang. Untuk penanganan kita melakukan pemotongan pohon, setelah itu kita kepinggirkan agar bisa jalan digunakan oleh pengendara jalan. Untuk kendala mungkin tidak ada. Tadi ada satu korban perempuan pengguna jalan jatuh ke jalan karena terkejut melihat pohon yang tumbang. Untuk aliran listrik mati sekitar 1 jam kita menunggu pihak PLN, akhirnya PLN memperbaiki listriknya sehingga sekitar menjadi menyala kembali. Adapun kejadian ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 23 WITA hingga pukul 01.50 dini hari. Batang pohon yang tumbang berhasil dievakuasi sepenuhnya. Usai dilakukan pembersihan di lokasi, arus lalu lintas kembali lancar dan arus listrik di lokasi kejadian kembali menyala pasca petugas melakukan perbaikan terhadap kabel yang terdampak pohon tumbang. Berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Polres Tapin lakukan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota kepolisian. Pemberhentian ini dilakukan setelah yang bersangkutan berulang kali melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Setelah berulang kali melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum dan tidak disiplin dalam bekerja, seperti 2 kali diketahui menggunakan narkotika, tidak masuk kerja selama 16 hari dan 53 hari, hingga keluar daerah tanpa izin pimpinan. Atas dasar inilah Polres Tapin melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Brigadir Muhammad Riza Fahlevi. Proses pemberhentian dilakukan dalam upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tapin AKBP Weldy Rozika, yang ditandai dengan pencoretan foto yang bersangkutan. Kapolres Tapin AKBP Weldy Rozika mengatakan, awal pelanggaran yang bersangkutan pada tahun 2012 hingga tahun 2025 diberikan 4 kali kesempatan namun masih mengulangi sehingga dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Anggota kita ini sebelum melakukan sidang kode etik itu sudah melakukan pelanggaran berkali-kali. Sebanyak 4 kali dilakukan sidang kode etik, yang mana sidang kode etik pertama itu dengan surat keputusan hasil di sidang itu tanggal 30 Januari 2012.
terkait masalah penggunaan narkoba. Yang kedua, 13 Januari tahun 2020 sama memakai narkoba juga, udah disidangkan juga oleh Polres. Yang ketiga itu tanggal 28 Desember 2020 itu dia meninggalkan tugas tanpa izin pimpinannya keluar daerah, keluar garnizon itu tuh. Nah, setelah itu dari sidang tanggal 4 Agustus tahun 2003, 3 tahun setelah itu dia tidak masuk dinas lagi selama 16 hari. Nah, dengan 4 kali sidang ini, pas saat pelanggaran terakhirnya itu dia tidak masuk kantor sebanyak 35 hari. Maka langsung kita dari zamannya Pak Kapolres lama, Pak Jimmy, dilaksanakan sidang kode etik. Polres Tapin berkomitmen untuk terus menindak apabila ada personilnya yang melanggar hukum. Salah satunya pemberhentian dengan tidak hormat. Upaya pencegahan kecelakaan, lebih dari 500 spanduk imbauan dipasang di titik rawan Banjarbaru. Kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas diharapkan dapat meningkat secara signifikan dalam berkendara di jalan raya. Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas, lebih dari 500 spanduk imbauan keselamatan telah disebar dan dipasang di berbagai lokasi serta titik di rawan kecelakaan di wilayah Kota Banjarbaru. Pemasangan ratusan spanduk ini berfokus pada jalur-jalur utama dan area yang sering mencatat kasus laka lantas tinggi. Lokasi-lokasi strategis yang menjadi sasaran antara lain tikungan tajam, turunan atau tanjakan, persimpangan padat, hingga ruas jalan yang dikenal minim penerangan di malam hari. Spanduk-spanduk ini memuat pesan-pesan kunci yang bersifat mendesak dan mengingatkan, seperti kurangi kecepatan, area rawan kecelakaan, keluarga menanti di rumah, utamakan keselamatan, hingga putus cinta biasa putus rem bisa celaka. Kasat Lantas Polres Banjarbaru, AKP Embang Pramono mengatakan, total ada 500 spanduk yang disebar di seluruh titik yang dinilai rawan kecelakaan. Spanduk-spanduk ini berisikan pesan-pesan pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Itu bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan yang menyebabkan baik itu luka berat, luka ringan, bahkan fatalitas. Dan himbauan itu kami pasang hampir di seluruh titik. Kami membuat sampai 500 himbauan yang sudah terpasang di seluruh wilayah Banjarbaru. Dan itu secara signifikan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya imbauan yang begitu masif dan mudah terlihat, kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas dapat meningkat secara signifikan, yang akan berdampak pada penurunan drastis angka kecelakaan di Banjarbaru. Kepolisian menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu menjaga kewaspadaan, mematuhi rambu, dan tidak memaksakan diri berkendara saat kondisi fisik tidak prima. Jabatan Kabak Ops hingga 1 Kapolsek berganti, personil kepolisian diminta prioritaskan pelayanan masyarakat di Kota Banjarbaru. Personil diingatkan tantangan tugas ke depan dalam menjaga Kamtibmas di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kepolisian Resor Banjarbaru melakukan rotasi jabatan dalam upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja. Dalam rotasi kali ini, Kepala Bagian Operasi atau Kabak Ops, Kasat Bimas, Kasat Samapta, serta salah satu kepala kepolisian sektor atau Kapolsek di lingkungan Polres Banjarbaru berganti. Personil kepolisian ditekankan agar senantiasa hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis. Selain itu, tugas menjaga Kamtibmas adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Kapolres Banjarbaru, Ajun Komisaris Besar Polisi Pius 10 Febri Aceng Loda mengatakan, pejabat baru harus siap beradaptasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan dalam amanah tadi, ya untuk pejabat yang menjabat ya kita harus laksanakan tugas dengan profesional, kemudian segera melayani masyarakat, jangan sampai ada hal-hal ataupun tindakan-tindakan negatif yang akan memberikan citra buruk terhadap institusi, termasuk dengan pelaksanaan tugas kita. Kemudian untuk masyarakat, ya nanti pejabat-pejabat ini akan menyelesaikan turun ke masyarakat, kemudian akan melaksanakan tugas, kiranya dapat bekerja sama untuk
menjalani tugas dan tanggung jawab di masing-masing. Sementara, Kabak Ops Polres Banjarbaru, Kompol Zainuri mengatakan, banyak tantangan tugas ke depan dalam menjaga Kamtimas di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pusat kota atau ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, banyaknya kegiatan aktivitas pemerintahan yang tentunya banyak mungkin masalah-masalah yang menjadi potensi gangguan. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama dan tentunya setiap perkembangan itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, permasalahan, aspirasi yang kita bersama dengan stakeholder terkait kita bisa melaksanakan pencegahan sejak dini. Pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh anggota serta masyarakat. Penekanan khusus juga diberikan pada penanganan kasus-kasus kriminalitas serta peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam hal penyelesaian laporan warga. Setelah jeda akan kita ikuti informasi mengenai peresmian kantor cabang pembantu Bank Kalsel. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, Bank Kalsel kembali menggelar undian Simpeda ASN periode ke-11 tahun 2025. Kegiatan undian ini dirangkai dengan peresmian kantor cabang pembantu Bank Kalsel di kawasan perkantoran pemerintah provinsi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Sebagai apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para nasabahnya, khususnya aparatur sipil negara, lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota, Bank Kalsel kembali menggelar undian Simpeda ke-11 ASN tahun 2025 dengan total hadiah 1 miliar rupiah. Gubernur Kalsel mengatakan keberadaan Bank Kalsel sangat penting di tengah masyarakat di daerah dan sebagai upaya peningkatan pembangunan serta ekonomi daerah. Kegiatan peresmian kantor cabang pembantu dan undian Simpeda ASN periode ke-11 ini menjadi bentuk apresiasi Bank Kalsel kepada para nasabah khususnya para pegawai pemerintah daerah. Gubernur berharap Bank Kalsel dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat luas. Sementara itu Direktur Bank Kalsel Fahrudin menambahkan, pada periode undian kali ini Bank Kalsel memberikan hadiah total 1 miliar lebih yang terdiri uang tunai dan paket umroh. Diharapkan undian ini dapat menjadi bentuk apresiasi Bank Kalsel bagi para nasabahnya dalam hal turut serta membangun daerah dan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kita peresmian kantor Bank Kalsel di putaran kantor Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah hari Jumat yang baik dan pagi tadi kita resmikan. Mudah-mudahan ini bisa melayani untuk khususnya ASN yang ada di sini, baik itu ASN dari pemerintah provinsi, baik pun dari Polri, TNI. Nanti mungkin semua ada perkantoran pemerintahan yang ada di Kalimantan Selatan. Kita Bank Kalsel tersedia di daerah lingkup pemerintahan di sini. Jadi ini mudah-mudahan daripada aparatur-aparatur yang ada di bekerja di kantor provinsi Kalimantan Selatan. Ini apresiasi dukungan pemerintah daerah, ASN berseluruhnya menguatkan Bank Kalsel, transaksinya lancar, peningkatan penggunaan Aksel Bank Kalsel pun luar biasa.
Kemudian kami berinisiatif sudah 11 tahun ini khusus untuk ASN kami ciptakan satu undian tersendiri. Nah, ini hadiahnya dari tahun ini gilirannya adalah umroh, walaupun kita nominal rupiah itu ada sekitar 125 orang sampai hadiah terkini 200.500. Selain menggelar undian Simpeda ASN ke-11 tahun 2025 dan peresmian kantor cabang membantu di kawasan perkantoran Pemprov, Bank Kasal juga menggelar bazar UMKM binaan dengan penggunaan transaksi digital QRIS, Aksel Bank Kasal, dan undian door prize bagi tamu dan para undangan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpia Rahman menutup kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025 dengan melaksanakan pertemuan di daerah pemilihan Kalsel 6 Kota Baru Kepulauan. Berbagai aspirasi masyarakat kembali mengemuka. Salah satunya adalah isu pemekaran Kabupaten Kambatang 5 yang terus menjadi harapan warga. Kegiatan ini menjadi titik ke-16 sekaligus menutup rangkaian reses di berbagai wilayah Kota Baru. Dalam kegiatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat kembali mengemuka. Salah satunya isu pemekaran Kabupaten Kambatang 5 yang terus menjadi harapan warga. Menurut Alpia, meski pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, perjuangan harus tetap berlanjut. Sejumlah aspirasi penting juga menjadi masukan, diantaranya peningkatan infrastruktur jalan, pemasangan penerangan jalan umum di wilayah rawan kecelakaan, penanganan abrasi pantai, serta perbaikan rumah ibadah di Kota Baru Kepulauan. Warga nelayan juga mengharapkan dukungan dan keberpihakan pemerintah provinsi terhadap kelompok nelayan yang terdampak abrasi serta sulitnya akses bantuan perikanan. Adapun beberapa usulan dari masyarakat adalah adanya tadi di jalan nasional kendala terhadap jembatan yang apabila ada hujan sehari saja sudah membanjiri karena kurangnya sirkulasi air yang ada di bawah jembatan itu mungkin yang jadi perhatian. Kemudian usulan dari beberapa kelompok tani terkait masalah bantuan bibit peternakan, mesin-mesin pencacah rumput dan lain-lain, karena pada dasarnya daerah sini adalah daerah perkebunan. Kemudian juga tadi ada masalah usulan terkait masalah gerbang perbatasan supaya dipercantik karena ini merupakan pintu utama wajah Kalimantan Selatan dari sisi selatannya, tenggaranya Kalimantan Selatan. Karena ini akses pertama yang dimasuki Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Reses menjadi sarana penting bagi anggota dewan untuk turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi tanpa perantara, dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Kegiatan reses ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa wakil rakyat hadir dan bekerja. Komitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah UMKM untuk menembus pasar global, diantaranya melalui pelatihan, fasilitasi, dan dukungan kebijakan daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, pada diskusi kemasan menjual produk terkenal bersama pegiat UMKM di pendopo kantor Bupati di Gunung Tinggi Batu Licin. Sekda Yulian mengatakan, produk-produk UMKM lokal memiliki kualitas yang tidak kalah dibandingkan produk luar. Namun, seringkali daya saing mereka melemah hanya karena satu hal yang tampak sederhana, yaitu soal kemasan. Mengingat di era kekinian, kemasan bukan hanya wadah, tapi bagian penting dari citra dan identitas produk. Persoalan kemasan ini kerap menjadi faktor penghambat pertumbuhan UMKM, sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menemukan solusinya. Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi, dan dukungan kebijakan daerah. Semua akan lebih optimal jika ditopang oleh sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Ia mengajak UMKM memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya dan menjadikan sebagai ruang saling belajar serta memperkuat jejaring. Hal ini guna membangun UMKM yang tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan sejahtera. Teman-teman bisa membuat sebaik apapun produk olahan, tetapi ketika pasarnya tidak ada, akhirnya sia-sia. Begitu ya ibu-ibu. Walaupun produknya sedikit, tapi pasarnya ada, itu menjadi harapan bagi teman-teman. Tapi kalaupun produknya banyak, pasarnya tidak ada, akhirnya banyak yang berhenti di tengah jalan. Jadi itu Pak anggota DPR RI, kita selain
memberikan pelatihan bagaimana cara mengemas yang baik. Yang diinginkan oleh teman-teman para pelaku UMKM adalah pemasarannya. Diskusi dan penyerapan aspirasi ini diinisiasi anggota Komisi 8 DPR RI Haji Sudianor. Melalui kolaborasi ini diharapkan UMKM Tanah Bumbu bisa naik kelas dan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, pelaku UMKM hingga afiliator keluhkan kebijakan platform media online khususnya TikTok yang terus berubah. Selain menyulitkan dalam memasarkan produk, perubahan ini turut berdampak pada omset penjualan. TikTok, salah satu platform digital yang banyak digunakan UMKM untuk berjualan, sempat dibekukan beberapa waktu lalu. Pembekuan dilakukan setelah Komdigi menilai TikTok belum memenuhi standar pengelolaan data lokal, khususnya terkait aktivitas siaran langsung saat demonstrasi akhir Agustus lalu, serta adanya dugaan praktik judi online. Meski kini telah kembali beroperasi setelah menyerahkan akses data, para pelaku usaha mengaku telah mengalami kerugian akibat kebijakan tersebut. Salah satu manajer digital marketing UMKM pakaian medis Nur Halimah mengaku, perubahan regulasi hingga pembekuan sementara platform ini telah menyebabkan penurunan penjualan hingga 40%. Sehingga ia terpaksa berpindah ke platform lain dan melakukan penyesuaian strategi agar penjualan kembali meningkat. Kalau kita sendiri memang fokusnya penjualannya di platform memang yang sifatnya itu kayak live segala macam. Nah khusus untuk TikTok sendiri kita biasanya kontribusinya sekitaran 30-50%. Kebayang, jadi kalau misalnya kemarin beberapa saat yang lalu itu kan sempat kayak demo dibekukan segala macam sehingga kita nggak bisa live, itu cukup merugikan untuk UMKM, bahkan semua affiliate yang melakukan live gitu otomatis kan nggak bisa jualan. Itu bisa sampai menurunkan 30-40% penghasilan utama kita dari situ gitu. Sementara itu, bagi afiliator Harun, perubahan kebijakan beberapa waktu lalu justru berdampak positif. Ia fokus membuat konten, bukan siaran langsung. Merasa penjualan produknya meningkat lebih dari 80% saat pembekuan live diberlakukan. Kalau dampak yang cukup besar, bisa dikatakan besar bagi afiliator yang emang fokus di TikTok live streamingnya ya. Tapi kalau TikToknya fokusnya di bidang video doang, itu malah membantu karena di beberapa hari kemarin pas diblokir malahan tambah naik penjualannya dari kemungkinan ada yang sampai 100% lebih penjualannya yang meningkat gara-gara live ditiadakan karena orang juga membelinya pun dari video waktu itu. Kalau saya kan di afiliat video yang ngarepin dari video ya merasa terbantu banget sih ya. Pemerintah diharapkan bijak dalam membuat kebijakan digital agar tidak merugikan UMKM hingga afiliator yang mengandalkan platform online sebagai lokus utama penjualan. Informasi mengenai panen padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Jelajahi bumi lambung Mangkurat. Meresapi arti bersemangat dan semakin kuat. Mendalami makna di balik kata wajah sampai kabupaten. Simbol sebuah filosofi tentang bagaimana wujudkan rasa syukur lewat kekayaan hayati yang makmur. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, kelompok tani Tunas Harapan Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sukses panen padi. Kegiatan diawali dengan syukuran yang diikuti Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
Di saat banyak petani di beberapa wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum melakukan penanaman padi karena lahan yang masih kering, kelompok tani Tunas Harapan Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, justru melakukan panen raya di atas lahan seluas 5 hektar dengan padi varietas Impari. Panen raya ini dirangkai melalui syukuran bersama pemerintah daerah yang selama ini memberi bantuan hingga sejak pengolahan lahan, penanaman, tidak ada kendala yang dihadapi petani dalam hal perawatan hingga berhasil sampai masa panen. Sebelum panen padi dilakukan, kegiatan diawali dengan diserahkannya mesin untuk panen atau combine harvester oleh Wakil Bupati kepada kelompok tani, dengan harapan para petani bisa melakukan panen lebih cepat dan efektif tanpa banyak menguras tenaga. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkomitmen untuk mendukung para petani melalui berbagai program seperti penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pendampingan penyuluh pertanian, serta perbaikan sarana dan prasarana irigasi. Varietas yang kami tanam adalah 2 macam. Pertama sartani, dan kedua ada dapat bantuan Impari 32. Ya, syukur alhamdulillah inilah hasilnya dari sana di lokasi Hamayung Utara. Momentum yang menjadi bukti dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan produktivitas pertanian ini, sebelum panen padi dilakukan, kegiatan juga diawali gerakan panen cabai yang selama ini juga bantuan pemerintah daerah yang berjumlah 55.000 pohon untuk pengendalian inflasi daerah. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Tapin lakukan kunjungan kerja ke GOW Sleman. Kunjungan ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi organisasi khususnya dalam hal wawasan pengetahuan perempuan. Ketua GOW Kabupaten Tapin, Elia Hartati, memimpin rombongan GOW Tapin dalam kunjungan kerja ke GOW Sleman, Jawa Tengah. Tujuan kunjungan yakni untuk meningkatkan wawasan para anggota GOW, sehingga nantinya hal yang dipelajari dapat diterapkan di Kabupaten Tapin. Terlebih, Sleman memiliki sentral kerajinan dan produk yang nantinya dapat dipelajari cara promosinya, sehingga produk di Tapin juga dapat lebih dikenal secara luas. Ketua GOW Tapin, Elia Hartati, mengatakan kunjungan ini untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman anggota GOW Tapin yang nantinya dapat diterapkan di Tapin. Kita saling sharing untuk bisa saling bertukar wawasan dan itu sangat memperkaya kita di Kabupaten Sleman. Kedepannya Bu, apakah GOW Sleman mau juga ke Kalimantan Bu? Insya Allah karena ternyata memang kita butuh ya untuk saling bermitra, berkolaborasi dalam rangka memajukan kegiatan-kegiatan. Ketua GOW Sleman, Siti Purwanti, mengatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya kunjungan ini. Banyak informasi yang pihaknya terima untuk pengembangan organisasi ke depannya. Alhamdulillah untuk kunjungan hari ini akan menambah ilmu untuk kegiatan GOW Tapin yang akan lebih berharap lebih maju. Dan ini buat tambah saling sharing-sharing ilmu. Pada kesempatan ini, Ketua GOW Tapin juga melakukan kunjungan ke beberapa UMKM binaan GOW Sleman, dengan harapan pihak GOW Tapin nantinya dapat belajar cara pengembangannya. Pemirsa, puluhan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ikuti pelatihan ekoprint menggunakan pewarna alami. Penggunaan pewarna alami saat ini mulai gencar dikampanyekan para generasi muda. Salah satunya pewarna alami dalam membuat kain sasirangan maupun lilin bahan alami, yakni dengan pelatihan ekoprint yang diinisiasi para generasi muda di Kabupaten Tapin yang memberikan pelatihan pewarna alami kepada pengrajin di Tapin. Dalam pelatihan ini, warga diajarkan memilih bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Pembuat ekoprint, Nindya, mengatakan bahwa saat ini kesadaran masyarakat terhadap lingkungan mulai berkurang, sehingga pihaknya mulai mengkampanyekan peduli lingkungan.
Salah satunya dengan menggunakan pewarna alami dalam mewarnai kain dan lilin. Jadi di sini workshop kita adalah workshop untuk gerakan ramah lingkungan. Jadi workshop kita semua dari ramah lingkungan. Yang pertama ada eco candle, itu bahannya dari minyak jelantah. Terus ada eco stem, itu dari bahannya dari daun-daun kering, daun-daun yang ada di sekitar. Kita bikin stem dari bahan alam. Dan kemudian yang kemarin adalah pewarnaan alam. Nah, eco sasirangan di situ. Sejauh ini gimana sih kesadaran generasi muda terhadap lingkungan sendiri dan penggunaan warna alam ini? Mungkin memang agak belum banyak ya kalau menurut saya, tapi alhamdulillah ini keren banget sih untuk yang workshop hari ini, workshop yang kemarin ya, banyak antusias. Mungkin ada orang yang mungkin nggak ngerti ada kegiatannya, tapi mereka kemarin banyak yang melihat ya. Alhamdulillah gitu. Ecoprint Workshop bukan hanya sekedar belajar mewarna dengan daun, tapi juga menjadi ajang penyadaran bahwa menjaga alam bisa dimulai dari hal sederhana dan menyenangkan. Tak sekedar magang untuk menimba keterampilan dan pengalaman di dunia kerja. 4 mahasiswa magang dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Program Studi Teknologi Informasi merancang pola pengarsipan dengan menghadirkan Siroce untuk memudahkan pencarian, penyimpanan arsip, dan transparansi informasi di lingkungan TVRI Kalimantan Selatan. Menjawab tantangan selama masa magang di TVRI Kalimantan Selatan, 4 mahasiswa semester 7 Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Kevin, Rizna Cahya, Hafiz Pratama, dan Ahmad Raihan ini menghadirkan pola pengarsipan yang diberi nama Siroce. Menurut Kevin, Siroce hadir setelah sebelumnya di masa magang mereka menemukan masih adanya kendala dalam fisik pola pengarsipan manual menuju digitalisasi. Aplikasi Siroce yang menjadi proyek mereka ini memiliki tujuan untuk memudahkan pencarian dan identifikasi usia masa arsip dalam pola penyimpanan terintegrasi di lingkup kerja TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Itu kan ada permasalahan dari fisiknya, dan juga kami telah melihat Siroce itu banyak banget file sama folder yang suka dicari itu secara manual. Jadi kami terpikirkan untuk bikin aplikasi Siroce untuk menjadikan digitalisasi dan menggunakan scanner itu menjadikan PDF supaya bisa enak dicari. Pola magang bagi mahasiswa menurut dosen pembimbing Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik ULM tak sekedar menimba ilmu dan keterampilan baru di dunia kerja, namun utama mampu menghadirkan inovasi yang diperlukan instansi atau lembaga yang menjadi tempat magang. Praktik kerja lapangan memang diminta untuk anak-anak ini secara berkelompok mereka bikin suatu produk, bisa biasanya berupa aplikasi yang mana itu memang bermanfaat untuk instansi yang mereka ditempati magang, itu juga sesuai dengan permintaan dari tempat magangnya. Jadi supaya memang aplikasi itu memang bermanfaat dan juga bisa dipakai ya dengan sebaik-baiknya di tempat instansi. Sebelum diterapkan dan aplikasikan, Siroce dibuka dan dipresentasikan di depan Kepala LPP TVRI Kalimantan Selatan dan Kepala Subbagian TU Kalimantan Selatan, tim kehumasan serta tim kearsipan TVRI Kalimantan Selatan. Kita akan mengikuti informasi mengenai perakiraan cuaca sesaat lagi. Meratus.
Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Minggu 12 Oktober 2025 dan informasinya akan disampaikan Prakirawan Lisda Kartika dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Lisda Kartika dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku hari Minggu 12 Oktober 2025. Berikut informasinya. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari terdapat adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan dan di Kalimantan Barat yang menarik massa udara bergerak ke arah pusat sirkulasi tersebut. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola belokan angin di beberapa wilayah di Indonesia. Angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 21 knot. Pada esok hari, angin permukaan di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 99%. Untuk pagi esok hari, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sedangkan pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, serta diharapkan waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Untuk kondisi cuaca pada malam hari, secara umum kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan diperkirakan berawan. Begitupun pada dini hari, kondisi cuaca masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Masih ada berbagai informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Selesai jeda, kami akan kembali. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan.
Pemirsa, peninggalan Syekh Arsyad Al-Banjari, warisan ilmu dari Kitab Sabilal Muhtadin hingga Mushaf Al-Quran. Banyak karya Syekh Arsyad Al-Banjari menjadi bahan rujukan mahasiswa hingga masyarakat di Asia Tenggara hingga Mesir. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar dari Kalimantan Selatan, meninggalkan berbagai warisan ilmu yang masih menjadi rujukan utama umat Islam hingga kini. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin, sebuah karya monumental dalam bidang fikih yang menjadi rujukan bagi masyarakat hingga mahasiswa Muslim di Asia Tenggara. Kitab Sabilal Muhtadin merupakan salah satu kitab yang membahas hukum-hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Kitab ini banyak digunakan di pesantren dan masjid-masjid di Asia Tenggara hingga Mesir. Keberadaannya menjadi bukti betapa besar kontribusi Syekh Arsyad dalam menyebarkan ajaran Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Selain Kitab Sabilal Muhtadin, peninggalan berharga lainnya adalah Mushaf Al-Quran, tulisan tangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Mushaf ini menjadi saksi betapa tingginya kecintaan beliau terhadap Al-Quran dan upayanya dalam menjaga keasliannya. Mushaf ini kini disimpan sebagai salah satu peninggalan bersejarah yang dijaga oleh keturunannya di Kalimantan Selatan. Beliau bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi juga menguasai ilmu pertanian. Makanya beliau membuat irigasi lah bahasa sekarang kita kan, gali sungai Tuan supaya pengairan ke sawah lebih lancar. Selama 40 tahun setelah pulang dari dari Mekah, beliau mengajar anak cucu beliau yang dipusatkan di kampung dalam pagar gini. Kalau Al-Quran karya beliau, tulis tangan beliau. Kalau Sabilal Muhtadin karya beliau itu membahas fikih dengan bahasa Arab Melayu. Kemudian ada Kitabun Nikah juga. Kemudian Luqtatul Ajlan itu membahas tentang haid nifas perempuan. Terus kemudian ada lagi masalah akidah untuk Fathul Ghibin. Di situ membahas tentang apa-apa yang menyebabkan murtad dan lain-lainnya, masalah akidah. Banyak karya-karya di antaranya yang saya sebutkan tadi. Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan pun terus berupaya melestarikan peninggalan Syekh Arsyad Al-Banjari. Beberapa upaya seperti digitalisasi Kitab Sabilal Muhtadin hingga seminar ilmiah sering digelar untuk mengenang jasa besar ulama yang lebih dikenal sebagai Datu Kelampaian ini. Warisan intelektual Syekh Arsyad Al-Banjari menjadi bukti bahwa keilmuan Islam di Kalimantan Selatan telah berkembang sejak lama dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya menanamkan ilmu agama, tetapi juga membangun peradaban Islam yang kuat di Kalimantan dan sekitarnya. Masjid tertua di kota Banjarmasin, Masjid Sultan Suryansyah, menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Kalimantan Selatan. Dengan arsitektur tradisional khas Banjar, masjid ini masih kokoh dan menjadi destinasi wisata religi yang menyimpan nilai sejarah yang mendalam. Di tepian Sungai Kuin, kota Banjarmasin, terdapat salah satu masjid tertua dan terkenal akan sejarahnya. Masjid ini diberi nama Masjid Sultan Suryansyah. Masjid yang berdiri dari tahun 1526 Masehi ini dibangun di bawah pemerintahan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yakni Pangeran Samudra atau yang dikenal dengan Sultan Suryansyah. Masjid ini dikenal memiliki arsitektur nuansa tradisional Banjar dengan konstruksi rumah panggung dan beratap tumpang tiga yang terinspirasi dari Masjid Agung Demak. Masjid ini juga memiliki mimbar dari kayu ulin, pintu berukir, serta tiang utama atau biasa disebut tiang guru yang terbuat dari kayu halayung sejenis pohon palem, yang merupakan peninggalan dari masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah itu menurut Badan Litbang data yang mendapatkan tahun 2002 itu diperkirakan tidak begitu jauh dengan dinobatkannya Pangeran Samudra menjadi Sultan
Kesultanan Banjar yang pertama itu pada tanggal 24 September 1526 Masehi bertepatan 8 Zulhijjah 932 Hijriah. Nah, diperkirakan setelah beliau dinobatkan itu kan hari Tasu'a. Kemudian besoknya hari Arafah. Kemudian besoknya lagi 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha tahun 932 Hijriah pertama di Tanah Banjar. Sejarah yang saya baca tidak begitu lama. Jadi kalau saya ingin menanggalkan itu 1527, 1 tahun ya masjid, karena masjidnya sangat kecil. Dia terbuat dari sokoguru, kayu yang ada pada sekitar Tanah Banjar pada waktu itu, yaitu kayu halayung, sejenis palem. Itulah menjadi penopang. Kemudian atapnya diperkirakan itu rumbia. Kemudian dindingnya itu palupo. Palupo itu sejenis, kalau orang Jawa bilang gedek, kalau Banjar palupo, sejenis bambu kecil yang dianyam. Nah, itulah dindingnya, dan arsiteknya juga didatangkan dari Kerajaan Demak. Jadi 2 tahun atau 1 tahun setelah usia kota Banjarmasin 498, saat ini 497 sudah itu usia masjid bersejarah Sumafiansi. Ketua Umum Masjid Sultan Suryansyah Anang Syahrani juga mengatakan, selain jamaah dari luar Pulau Kalimantan, banyak pula jamaah dari mancanegara. Hingga kini, Masjid Sultan Suryansyah ini tetap menjadi pusat ibadah dan menjadi wisata religi. Meski berusia lebih dari 500 tahun, masjid ini masih kokoh dan menjadi destinasi wisata religi. Sebagai situs cagar budaya, masjid ini juga terus dijaga dan dirawat agar tetap lestari, serta menjadi pengingat bahwa masjid tertua di kota Banjarmasin ini merupakan saksi bisu kejayaan Islam di Kalimantan Selatan. Kelenteng tertua di Banjarmasin, Po An Kiong, salah satu cagar budaya kota Banjarmasin. Bangunan ini tak hanya menyimpan nilai religius, tapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah, arsitektur, dan identitas budaya kota Banjarmasin. Di tengah keramaian Pasar Baru Banjarmasin, sebuah bangunan tua bernuansa merah dan emas tetap tegak berdiri. Inilah Kelenteng Po An Kiong, rumah ibadah Tridharma yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kota 1000 sungai. Usianya tak lagi muda, lebih dari 111 tahun lamanya, rumah ibadah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jejak sejarah komunitas Tionghoa di Banjarmasin. Kelenteng ini pertama kali dibangun pada awal abad ke-20 oleh 2 tokoh Tionghoa terkemuka, yakni Letnan De Xianyo dan Letnan Ang Lim Tai. Saat itu lokasinya masih berada di kawasan Pasar Harum Manis. Namun pada tahun 1914, musibah kebakaran besar menghanguskan seluruh bagian bangunan. Dari puing-puing itulah, kelenteng kemudian dipindahkan dan dibangun ulang di tempatnya yang sekarang, di Jalan Niaga Utara, Kertak Baru Hilir, kawasan Pasar Baru. Sejak saat itu, kelenteng ini tak hanya menjadi tempat sembahyang umat Tridharma, Buddha, Konghucu, dan Tao, tetapi juga menjadi pusat spiritual, sosial, dan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Banjarmasin. Ada hal menarik dari penempatan baru kelenteng ini. Menurut ilmu Feng Shui, lokasinya berada di posisi tusuk sate, yang secara energi diyakini mampu menangkal pengaruh buruk dan melindungi kawasan sekitarnya. Keunikannya tak berhenti di situ. Arsitektur Po An Kiong memiliki perpaduan gaya Asia Timur klasik dengan detail ornamen Tionghoa. Dari atap bersusun, patung naga,
sampai ukiran kayu berusia ratusan tahun. Semua masih terjaga utuh dan otentik. Selain itu, saat masa penjajahan Jepang, tepatnya sekitar tahun 1943 hingga 1945, Poankyong pernah menjadi sasaran serangan udara. Sebuah bom dijatuhkan di sekitar bangunan. Namun, keajaiban terjadi. Bom tak pernah meledak, meski meja persembahan hancur. Hingga kini bangunan utama tetap utuh. Meja itu masih disimpan sebagai pengingat kekuatan iman dan perlindungan tak terlihat. Dengan nilai sejarah, arsitektur, dan peran budayanya yang kuat, Kelenteng Poankyong kini telah resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya peringkat kota oleh pemerintah kota Banjarmasin. Kelenteng Poankyong ini sudah dibangun sejak tahun 1914, yang mana kalau dihitung sampai ke tahun 2025 ini sudah lebih dari 50 tahun, tepatnya berusia 111 tahun. Sehingga dikategorikan memenuhi syarat 50 tahun. Kemudian yang kedua, Kelenteng Poankyong ini memenuhi masa gaya karena arsitekturnya itu sudah melebihi dari 50 tahun. Yang ketiga, bahwa keberadaan dari Kelenteng Poankyong ini memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama maupun kebudayaan. Sangat bangga sekali. Nah, terutama kita ingin pengurus di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama wali kota kita, Pak Yamin, telah menetapkan Kelenteng Poankyong sebagai cagar budaya kota dan kabupaten. Tempat ibadah kita nih kebanyakan masih asli gitu, masih original, peninggalan dari zaman-zaman abad ke-19 lah ini istilahnya. Penetapan ini bukan sekedar formalitas, tapi sebagai langkah awal untuk melindungi warisan yang semakin terancam oleh waktu dan modernisasi. Kedepannya, kelenteng ini diharapkan bisa meningkatkan statusnya ke tingkat provinsi hingga nasional. Karena Poankyong bukan hanya tempat ibadah, namun juga sebagai jejak peradaban, cerita kearifan lokal, dan wujud nyata kehidupan multikultural di kota Banjarmasin. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Saya Sistiara Santi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.